Ya, pendapatan MAPI dari segmen usaha penjualan retail mencapai Rp25,45 triliun atau naik 10,68% year on year. Emiten retail PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,37 triliun hingga kuartal 3 2025. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih MAPI naik 5,75% secara tahunan dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun lalu senilai Rp1,29 triliun. Seiring dengan pertumbuhan laba, MAPI mencatatkan peningkatan pendapatan bersih 8,76% year on year menjadi Rp30,03 triliun per kuartal 3 2025 dibandingkan Rp27,61 triliun pada periode yang sama di tahun 2024. Ya, pendapatan MAPI dari segmen usaha penjualan retail mencapai Rp25,45 triliun atau naik 10,68% year on year. Kemudian pendapatan dari segmen usaha department store naik 0,68% menjadi Rp2,11 triliun. Akan tetapi segmen usaha kafe dan restoran MAPI mencatatkan pelemahan pendapatan di 2,75% year on year menjadi Rp2,35 triliun. Vina, kita lanjutkan kembali. Musim rilis kinerja kuartal ketiga masih terus berlanjut dan kali ini datang dari emiten pertambangan batubara ini, di mana PT Indika Energi Tbk mengukuhkan penurunan kinerja selama 9 bulan di 2025. Ya, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar $479.123 atau turun 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Indika Energi membukukan penurunan kinerja selama 9 bulan 2025. Indi mencetak pendapatan $1,44 miliar atau setara dengan Rp24 triliun. Sementara itu laba bersih juga turun menjadi $479.123 atau setara dengan Rp7,9 miliar. Berdasarkan laporan, Perseroan membukukan penurunan pendapatan hingga 19,1% year on year dari sebelumnya $1,78 miliar menjadi $1,44 miliar. Sebagian besar pendapatan ini dikontribusi oleh Kideko sebesar $1,15 miliar. Sementara itu lini bisnis lainnya yaitu Indika Resources mencetak pendapatan sebesar $47,2 juta, Tripatra sebesar $176,2 juta, Interport sebesar $93,1 juta, dan pendapatan lain-lain sebesar $59,5 juta. Adapun turunnya pendapatan ini menurut manajemen disebabkan terutama oleh penurunan kontribusi dari Kideko karena penurunan harga jual rata-rata dan dari Indika Resources karena penurunan volume perdagangan. Perseroan tercatat membukukan laba bersih sebesar Rp479.123 atau setara dengan Rp7,9 miliar. Laba bersih turun 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sentimen global pemirsa, di mana Presiden The Fed Dallas, Lori Logan mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga pada periode Oktober dan tidak boleh melakukannya lagi di Desember. Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di level atas. Presiden The Federal Reserve Dallas, Lori Logan mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga pada periode Oktober dan tidak boleh melakukannya lagi di Desember. Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di atas. Pernyataan Logan dilontarkan menyusul keputusan The Fed pada hari Rabu pekan lalu yang menurunkan suku bunga acuan untuk kedua kalinya di tahun ini sebesar 1/4 poin. Namun Logan tidak memiliki suara dalam Komite Penetapan Kebijakan The Fed tahun ini. Ia mengatakan Komite Penetapan Kebijakan The Fed tahun ini menunjukkan bahwa data sektor swasta, klaim pengangguran, jaringan bisnis, dan kontak komunitas memang memberi bank sentral visibilitas ke dalam ekonomi dan gambaran yang jauh dari mengkhawatirkan. Pembelanjaan konsumen telah melambat tetapi masih melebihi tren jangka panjang. Keuntungan pasar saham mendorong permintaan dari rumah tangga yang lebih kaya, perusahaan-perusahaan besar yang antusias menginvestasikan uangnya pada kecerdasan buatan dan pusat data. Rumah tangga berpenghasilan rendah dan perusahaan-perusahaan kecil bernasib lebih buruk baik tetapi masih stabil. Meski demikian, Logan mengatakan bahwa ia mendukung keputusan The Fed untuk menghentikan menyusutkan neraca keuangannya dengan mengatakan bahwa kenaikan suku bunga pasar uang yang tinggi menunjukkan neraca keuangan yang lebih dekat dengan ukuran normalnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Dari Asia, pemirsa, di mana China menangguhkan pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mengakhiri investigasi terhadap perusahaan chip asal Amerika Serikat. Keterangan resmi yang dirilis Gedung Putih menjelaskan rincian kesepakatan dagang yang dicapai antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar ke dunia tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, China akan mengeluarkan lisensi ekspor umum untuk logam tanah jarang, galum, germanium, antimoni, dan grafit yang akan menguntungkan pengguna akhir dan pemasok asal Amerika Serikat. Di mana langkah ini secara efektif mencabut pengendalian ekspor yang diberlakukan Beijing pada April 2025 dan Oktober 2022. Selain itu, China juga sepakat menghentikan penyelidikan anti-monopoli dan anti-dumping terhadap sejumlah perusahaan chip asal Amerika termasuk Nvidia dan Qualcomm. Sebagai imbalan, Washington akan menunda penerapan sebagian tarif timbal balik terhadap China selama 1 tahun dan membatalkan rencana penerapan tarif 100% terhadap ekspor China ke Amerika yang semula dijadwalkan pada November 2025. Pemerintah Amerika juga akan memperpanjang masa berlaku pengecualian tarif berdasarkan Section 301 hingga 10 November 2026. Kerbas, dan di segmen ini kita akan review sepanjang perdagangan di pekan lalu, kemudian bagaimana proyeksi di pekan ini dengan beberapa sentimen yang berkembang. Namun sebelum kita mereview dan membahasnya, kami punya informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah terbatas usai menguat ke level 8.200-an di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Di mana pelemahan indeks harga saham gabungan terpangkas ditopang saham BBRI yang menguat dan mencatat bobot di 11,59 indeks poin ke penguatan IHSG. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,25% di level 8.163,87 di akhir perdagangan Jumat. Secara intraday, IHSG sempat menguat ke level 8.215,546. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor infrastruktur naik 1,13%, sektor transportasi menguat 0,57%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju di 0,32%. Sementara sektor perindustrian turun 1,50%, sektor properti dan real estate melemah 1,17%, dan sektor kesehatan turun 0,96%. Saham yang jadi pemberat IHSG diantaranya saham BMRI ditutup melemah 1,67% di level Rp4.720 per saham, berkontribusi minus 7,03 indeks poin. Saham DSSA ditutup melemah 2,11% di level Rp84.575 per saham, berkontribusi minus 7,03 indeks poin. Saham dari grup Prayogo Pangestu BRPT ditutup melemah 2,54% di level Rp3.450 per saham. Beratkan IHSG minus 5,62 indeks poin. Saham ASII ditutup melemah 1,99% di level Rp6.150 per saham, berkontribusi minus 5,57 indeks poin. Dan saham TLKM ditutup melemah 1,23% di level Rp3.210 per saham. Dan beban IHSG minus 4,58 indeks poin. Sementara di tengah koreksi IHSG, saham BBRI melesat naik 1,79% ke level Rp3.980 per saham dan menjadi penopang utama IHSG dengan mencatat bobot 11,59 indeks poin. Dalam sepekan IHSG melemah 1,30%, IHSG mengawali pekan lalu dengan koreksi dalam. Indeks sempat anjlok lebih dari 3,5% di Senin awal pekan dan meninggalkan level 8.000. Hal tersebut seiring dengan informasi yang beredar mengenai perubahan aturan free float indeks MSCI. Saham-saham milik Prayogo Pangestu terdampak paling besar. IHSG sempat rebound di 29 hingga 30 Oktober 2025, dua masing-masing menguat 0,91% dan 0,22%. Berbagai sumber, IDX Channel.